Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada 1,6 yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026. Ini yang kami sekarang sedang dalam proses untuk melakukan revisi-revisi anggaran dengan DJA. Tapi ada beberapa ketentuan yang disyaratkan agar direview terlebih dahulu. Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai tertentu yang harus direview oleh inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan. Tadi saya pertama memang mau menyampaikan itu permohonan maaf kami, tapi karena sudah dibacakan suratnya, memang seperti itu Kepala BGN berkalangan hadir, maka mohon izin saya mewakili selaku PLH Kepala BGN. Jadi sesuai agenda kita hari ini adalah kami menyampaikan pertanggungjawaban kami atas laporan keuangan BGN yang sudah dilakukan audit oleh BPK tahun anggaran 2025. Nah, sebagaimana di dalam slide, next ya, next. Nah, Ibu dan Bapak, kami perlu sampaikan bahwa laporan keuangan ini setelah dilakukan audit oleh BPK dan sudah ada opini dari BPK yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan artinya bahwa seluruh proses laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan informasinya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Itu kenapa kemudian diberikan opini WTP oleh BPK. Itu catatan pertama kami dari BGN. Nah, mengenai angka-angkanya ada beberapa hal yang kami sampaikan. Laporan realisasi anggaran, ada di situ jumlah pendapatan. Nah, mungkin ada pertanyaan jumlah pendapatan itu dari mana, karena kami tidak melakukan operasionalisasi untuk membuat PNBP dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pengembalian belanja tahun 2024. Jadi ada kelebihan belanja tahun 2024 yang kemudian dikembalikan di tahun 2025, maka dicatatlah di dalam pos pendapatan. Kemudian jumlah belanja 51,5 T, itu di dalamnya termasuk juga belanja untuk program makan bergizi gratis. Kemudian di sisi neraca ada jumlah aset 5 triliun, jumlah kewajiban 1 triliun sekian. Mungkin saya tidak usah menyebutkan angkanya satu persatu karena Ibu dan Bapak juga sudah mendapatkan bahan tertulisnya dan sebagaimana juga bahan tayangannya. Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5. Nah, ini secara umum gambarannya. Kemudian bagaimana detailnya secara angka pendapatan, next slide. Nah, laporan keuangan akan selalu disusun secara perbandingan. Jadi tahun 2024 dan tahun 2025. Tahun 2024 baru pertama berdiri BGN, maka memang secara angka banyak yang masih nol. Angka-angkanya tahun 2024. Nah, ini yang kita lihat di tahun 2025. Tadi yang sudah saya jelaskan ada pendapatan PNBP, tapi sebenarnya ini bukan pendapatan PNBP nih, hanya memang posnya adanya itu maka masuknya ke situ. Sebenarnya ini adalah pengembalian dari beban tahun 2024. Kemudian belanja pegawai di situ secara anggaran 3,3 T, tapi memang baru terrealisir 117. Kalau kita lihat angka deviasinya cukup besar, kenapa begitu? Karena salah satunya pegawai P3K yang semula direncanakan akan kami angkat sebagai P3K batch ketiga tahun 2025 tidak terrealisir di 2025, tetapi terrealisir di tahun 2026, maka memang angkanya realisasinya menjadi kecil. Kemudian belanja barang dari 73 T terrealisir hanya 48. Nah, itu angkanya juga realisasinya cukup rendah, hanya 66%.
Itu antara lain adalah karena sebenarnya pada saat proses berjalan belum selesai atau dalam tanda kutip anggarannya belum habis lah ya, BKN mengajukan ABT 14T, padahal pada akhirnya tidak terserap juga. Maka angkanya cukup besar di situ, realisasinya hanya 66%. Dan itu termasuk di dalamnya adalah pengembalian belanja Banpers 12T dan ada tunggakan-tunggakan. Nah ini yang nanti mungkin PR bagi kami untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan karena itu menjadi tanggung jawab kami sekarang di tahun 2026. Lalu belanja modal dari 8T terrealisir hanya 2T sehingga hanya 33,43%. Kemudian belanja itu menjadi apa saja, maka menjadi aset, salah satunya belanja dibayar di muka, yaitu sewa gedung. Gedung BKN adalah gedung sewa, 4 tahun, maka hanya diakui 1 tahun sebagai biaya. Tahun berikutnya yang 3 tahun diakui masuk pos dalam sewa dibayar di muka. Secara akuntansi memang akan seperti itu, angkanya 167 sekian. Kemudian uang muka belanja, nah ini mungkin ada pertanyaan, kenapa ada uang muka belanja besar sekali di tahun 2025? Itu adalah uang muka pembayaran motor listrik yang kemudian jadi ramai itu. Jadi uang mukanya dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di 2026, 243,9 M. Kemudian piutang bukan pajak, nah ini adalah SPPG MBG ya, yang itu sebenarnya masalah treatment akuntansi saja Ibu dan Bapak. Dan kemudian ada penyisihan piutang, itu memang harus begitu karena 0,5% itu secara ketentuan sistem akuntansi pemerintah harus dicadangkan gitu. Kemudian piutang bukan pajak dan persediaan ini ada ATK, ada lain-lain lah. Ini umum saja sebenarnya. Nah kemudian aset tetap, ada peralatan dan mesin, itu ada komputer dan sebagainya 1,4T. Kemudian ini mungkin ini kategorinya saja, ada jalan, irigasi dan jaringan, ini kelompoknya, tapi yang dimaksud di sini sebenarnya jaringan internet yang memang kami gunakan. Jadi 6,8 M. Kemudian aset tetap lainnya 18,9 M. Kemudian konstruksi, nah ini konstruksi dalam pengerjaan. Ini adalah pencatatan atas uang muka yang sudah diberikan kepada 315 SPPG yang dibangun atas biaya APBN yang keluar dari BKN, 375. Yang penyelesaiannya seharusnya dibayar di tahun 2026. Tapi di tahun 2026 ini belum bisa dieksekusi karena memang juga anggarannya tidak disediakan lagi oleh Kementerian Keuangan. Kemudian akumulasi penyusutan aset tetap itu sesuatu yang biasa. Kemudian aset tak berwujud adalah bentuknya software dan sebagainya. Kemudian dana yang dibatasi penggunaannya 1,9 dan akumulasi 68,8 M. Kemudian, nah ini Ibu dan Bapak, kami masih memiliki hutang kepada pihak ketiga. Next slide. Hutang kepada pihak ketiga sejumlah 1,4T. Rinciannya nanti ada di belakang. Ini yang menjadi tugas kami untuk menyelesaikan dan kami sudah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Anggaran karena memang ada banyak item yang kami minta mulai untuk dicicil lah dibayar supaya mengurangi beban pikiran kami juga Pak, namanya utang kan harus diselesaikan. Nanti rinciannya ada di belakang. Kemudian ekuitas 3,5T. Nah ini secara pendapatan, sekali lagi pendapatan penerimaan negara bukan pajak sebenarnya adalah tadi pengembalian dari tahun 2025, kemudian beban pegawai 117, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas. Nah ini beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat itu adalah sebenarnya karena mekanisme untuk program MBG ini adalah sifatnya Banpers, maka itu dicatat sebagai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Ini nama saja, nama pengkategorian di dalam laporan keuangan. Kemudian beban penyusutan dan beban penyisian piutang tak terdagih, jadi total seluruhnya adalah 47,9. Nah ini juga pendapatan kegiatan non operasional lainnya, ini biasanya jasa bunga, jasa giro dan sebagainya. Nah
Untuk ekuitas awal ini angkanya, kemudian untuk surplus defisit tadi sudah dijelaskan, dan juga ada beberapa revaluasi. Nah ini ekuitas akhirnya 3,5. Nah Ibu dan Bapak, ada beberapa catatan penting karena laporan keuangan itu tidak hanya terdiri dari angka-angka di dalam laporan keuangan, tetapi ada yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan kualitatif. Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada 1,6 yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026. Ini yang kami sekarang sedang dalam proses untuk melakukan revisi-revisi anggaran dengan DJA. Tapi ada beberapa ketentuan yang disyaratkan agar direview terlebih dahulu. Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai tertentu yang harus direview oleh inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses. Kemudian ada 870 neraca per 31 Desember 2025 telah dilakukan koreksi kepada utang kepada pihak ketiga. Nah ini juga karena ada potensi akan mengalami kenaikan atau penurunan sejumlah tagihannya. Artinya dulu ditagihnya mungkin sejumlah 100 gitu, tetapi setelah kami lihat ternyata mungkin jumlahnya bisa ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu, sehingga ada proses adjustment. Nah yang terakhir ini adalah nilai yang belum diyakini. Artinya pihak DJA belum bisa menganggap ini diakui sebagai hutang kepada pihak ketiga karena belum memenuhi kualifikasi bahwa itu hutang kepada pihak ketiga. Ini juga berdasarkan hasil konfirmasi oleh BPK. Hasil review yang telah dilakukan oleh tim review tunggakan di internal kami sendiri, sehingga ini belum masuk ke dalam catatan laporan keuangan, tapi harus kami catat di dalam catatan atas laporan keuangan, karena bagaimanapun juga ini adalah potensi tagihan yang harus kami selesaikan kepada pihak ketiga sejumlah 743 M. Nah kemudian ini berikutnya adalah rekening penampungan akhir tahun. Ini ada mekanisme disebut RPATA ya. RPATA itu sebenarnya penyelesaian pembayaran tahun 2025 sudah lewat tahun anggaran tapi bisa diselesaikan. Nah ini antara lain waktu itu dipakai untuk melunasi motor, untuk melunasi IoT, untuk melunasi beberapa proses pengadaan. Nah kemudian termasuk ini yang 340 itu waktu itu ada koreksi dari rencana motor yang semula 25.000 menjadi 21.000 sehingga ada koreksi lagi. Tapi intinya yang sebelah kanan itu adalah semua yang terkait dengan motor listrik itu. Nah kemudian ada 248 kontrak yang diproses melalui mekanisme RPATA, namun ini masih dibatasi penggunaannya, artinya masih diblokir lah oleh Kementerian Keuangan karena masih ada proses-proses yang ya mungkin Ibu Bapak tahu sendiri karena kebetulan ada beberapa permasalahan setelah itu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.